buat Anda yang bosan misalnya menggunakan GTK 3, terus Anda pengen coba yang baru, misalnya sepatu yang kokoh serta oke di indoor maupun outdoor, nggak ada masalah, beli aja Rigorer AR 3 ini. Yes, Shooting Guard LA Lakers ini punya permainan yang asik untuk disaksikan. Nah, sekarang kita mau bahas sepatu yang menunjangnya, ini adalah Rigorer Austin Reef 3. Nah, sekarang kita mulai bahas detailnya terlebih dahulu. Yes, ini adalah boxnya dan berbeda ketimbang seri sebelumnya, jadi lebih berwarna. Terus ini ada logo Austin Reef, ada juga tanda tangannya dan logo Rigorer. Sementara di bagian dalam itu papernya juga kayak gini ya, logo AR, ada tag size-nya. Kemudian di bagian belakang dia ada sizingnya nih kayak gini. Nah, ini sepatu boxnya kecil banget ya kayak gini. Ukurannya kecil. Lanjut ke sepatunya, kita lihat di sini ada logo Rigorer, terus ada logonya Austin Reef di sini. Di lidah juga ada tanda tangannya. Lalu ada logonya lagi di bagian heel sini, dan di telapak tentu ada logonya Austin Reef. Di sini ada nomornya 15. Lanjut di bagian samping juga masih ada logo Rigorer. Secara keseluruhan ini menarik banget sepatu, desainnya dan detailnya. Kami kasih nilai 9 dari 10. Ngomong-ngomong soal traksi, ini sadis banget sih. Anda bisa lihat nih traksinya herringbone, terus agresif banget. Kemudian karetnya ini tebal serta kuat. Jadi kayaknya nggak ada masalah kalau digunain di lapangan outdoor. Sepatu ini udah saya gunain 2 kali dan memang kalau di lapangan indoor tuh nggak bakal ada masalah. Saya ngeremnya enak ke samping maupun ke depan. Terus dia di bagian depan ini agak lebar, jadi nampaknya mantep banget. Mau gocek-gocek juga nggak ada masalah. Paling-paling kalau lapangannya lembab, dia ada beberapa kali slip karena ini karetnya ada yang bagian licin-licinnya. Secara keseluruhan nih oke banget sih traksinya. Dia kuat dan dia cocok untuk bermain agresif. Nilainya 8,8 dari 10. Ya, sekarang ngomongin bantalan, dia foamnya sekarang lebih kaku ketimbang generasi yang kedua. Kemudian juga dia dibuat lebih tipis sehingga bagian belakang ini masih terasa lapangan. Kortilnya jadi lebih bagus ketimbang seri yang kedua. Tapi kalau untuk lompat-lompatan dia juga nggak ada masalah karena dia terasa bouncy banget. Kemudian kalau Anda mendaratnya juga rasanya sempurna banget berkat telapak yang lebar ini. Saya suka sih penerapan cushioningnya, dia juga ada insole yang tebal banget. Ini bahkan insole-nya dipakai sama pemainnya sendiri. Nih bagian belakangnya dia agak tebal, bouncy banget. Kemudian di bagian depannya lebih tipis. Menarik banget kan, ada 2 insole dalam satu sepatu yang dikasih Rigorer untuk para pemain yang beli sepatu ini. Oke, secara keseluruhan saya suka, nilainya 8,5 dari 10. Sayangnya sepatu ini karakternya agak sempit, jadi sebaiknya Anda pilih upsize. Tapi kalau masalah kayak saya nih, upsize sedikit jadi bikin kuncian yang nggak bagus, itu emang cocok-cocokan. Semoga fitnya cocok dengan Anda, kaki Anda misalnya ramping dan panjang, cocok nih kayaknya beli sepatu ini. Saran saya buat yang kakinya lebar pilih upsize, sementara yang kakinya ramping udah pilih aja true to size.
Ngomong-ngomong soal bahan atas, kayaknya emang tampilannya dan desainnya yang bagus banget. Tapi secara keseluruhan penerapan bahan atas menurut saya masih terkesan murahan. Jadi banyak nih brand Cina yang udah menerapkan kayak bahan-bahan tebal, ada suede juga. Kalau ini kelihatan banget mesh-meshnya kurang menarik dan ini memang tipis ya. Jadi mirip seri yang sebelumnya, dia breathable, terutama di bagian depan dan lidah. Dan dia di bagian samping ini agak gerah. Kita lihat talinya ini kurang banget ya. Talinya tuh tipis dan dia licin. Sebaiknya kalau Anda ingin menemukan lockdown yang bagus, ini talinya diganti aja dengan yang lebih tebal serta kesat. Bikin pergelangan jadi tentunya lebih baik. Sekarang ngomongin soal padding. Paddingnya itu menurut saya memang memadai banget. Di bagian belakang oke, di bagian samping agak tipis, tapi memang ini fungsinya untuk mencengkram. Sayangnya bagian ini masih ada beberapa kali selip, nanti kita bahas di kuncian. Oke, secara keseluruhan penerapan mesh, ada wovennya yang dipanaskan seperti ini, terus fuse overlay ini masih dapat dimaklumi karena harga jualnya yang tergolong terjangkau. Karena ini sepatu di 1 jutaan aja. Oke, bicara bahan atas kami berikan nilai 7,5 dari 10. Dan yang terakhir kita bahas kunciannya. Ini nih yang sangat disayangkan karena saya nggak pas nih. Kayaknya fitnya agak salah nih. Saya memilih upsize sedikit, jadi pergelangannya kayak gampang banget goyang. Ini juga talinya nggak bisa diandelin, dia tuh ngikat kencang juga masih gampang goyang di bagian lidah. Beruntungnya nih lidah nyaman banget nih bagiannya kayak gini. Dia lidahnya masih ada kayak padding-paddingnya, jadi kalaupun ini diikat kencang ada yang menahan. Terus kalau di pergelangan ini juga nggak terlalu dalam. Jadi kalau Anda kayak saya misalnya milih size yang agak kebesaran, tentu nggak dapat dihindarin, ini gampang banget goyang. Sekarang kita bahas di bagian tengahnya itu dia pakai plat plastik dan ini bikin kestabilan jauh lebih baik ketimbang seri yang kedua. Apalagi dia juga bagian belakangnya ini banyak banget plastik yang jaga cushioning. Jadi untuk mendarat walaupun dia bouncy terasa stabil banget. Ditambah bagian depan yang terlihat memang lebar banget, ini bikin stabil ketika mendarat. Sayangnya itu tadi lockdown di bagian pergelangan kurang banget, jadi sayang banget nih kita kasih nilai 7 dari 10. Oke, jadi secara keseluruhan buat Anda yang bosan misalnya menggunakan GTK 3, terus Anda pengen coba yang baru, misalnya sepatu yang kokoh serta oke di indoor maupun outdoor, nggak ada masalah, beli aja Rigorer AR3 ini. Ini sepatu unik banget, dia cushionnya bagus, terus dia juga punya traksi yang bagus, sayang nggak ditunjang sama kunciannya. Tapi bisa diakali nih dengan ganti talinya aja. Oke, secara keseluruhan Head Shoes Indonesia memberikan nilai 8 dari 10 penilaian kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.